Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MS Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk belajar menyelesaikan akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini soal yang saya gunakan itu adalah salon cantik ya. Dimana salon cantik ini kita akan input data-datanya ke dalam aplikasi Mayob Accounting. Adapun yang perlu kalian siapkan, yang pertama itu adalah soalnya. Soal di sini saya sediakan di sebelah kiri saya, kemudian di sebelah kanan saya itu adalah aplikasi Mayob Accounting. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita buat dulu file perusahaan yang baru dengan cara kita pilih create yang ada di tampilan jendela awal Mayob Accounting ya. Kita pilih create untuk membuat file perusahaan yang baru. Kemudian di jendela introduction ini tidak perlu kita isi, kita tinggal pilih next saja. Kemudian untuk serial number ini apabila kita membeli produk dari Mayob nanti akan diberikan nomor seri sebanyak 12 digit angka. Nah, di sini tidak perlu kalian isi, kita langsung saja ke bagian bawah yaitu enter information about your company. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi informasi-informasi terkait dengan data perusahaan kita. Dari mulai nama perusahaan, kemudian pajak, alamat dan sebagainya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama untuk nama perusahaannya di sini adalah Salon Cantik. Kemudian ini untuk ABN diisi nomor pokok wajib pajak jika ada, jika tidak ada kita kosongkan saja karena kebetulan di sini tidak ada, makanya saya kosongkan saja. Nah, untuk alamatnya di sini itu adalah Jalan Soekarno-Hatta nomor 47 Bandung. Kemudian untuk nomor teleponnya 022 420 0117. Oke, sama ya, kita isi yang bawah juga. Kemudian untuk emailnya kita masukkan cantik@gmail.com. Nah, jika kita sudah menyelesaikan mengisi identitas perusahaan, kita tinggal pilih next untuk melanjutkan. Nah, kita masuk ke jendela accounting information. Nah, di sini terkait dengan periode akuntansi. Untuk periode akuntansi, teman-teman jangan sampai melakukan kesalahan di sini karena jika periode akuntansi salah, maka nanti kalian harus mengulang dari awal. Oke, kita langsung masukkan untuk tahunnya. Di sini itu sesuai dengan soal ya. Ketika kita lihat di soal, kalian lihat saja di dokumen transaksi untuk mempermudahnya ya. Di sini di soal tahunnya itu adalah tahun 2021. Oke, kemudian untuk last month of financial years-nya, last month itu adalah bulan terakhir dari periode akuntansi. Nah, bulan terakhir di kita itu kan lazimnya adalah bulan Desember ya, teman-teman. Kemudian conversion month itu bulan transaksi ya, di input bulan transaksi dari Mayob Accounting. Nah, di sini bulan transaksinya itu adalah bulan Desember. Jadi kita tinggal masukkan saja juga bulan Desember. Jadi baik itu bulan terakhir maupun bulan transaksinya itu sama-sama bulan Desember. Kemudian untuk number of counting period di sini kita pilih 12 bulan. Bisa juga 13 bulan ya. Ada 12, ada 13. Nah, untuk 12 ini apabila kita melakukan penyesuaiannya cukup di bulan ke-12. Tapi kalau kita misalnya ingin ada penyesuaian di bulan ke-13, kita pilihnya boleh yang 13 itu. Oke, kita tinggal pilih next untuk melanjutkan. Nah, saking pentingnya untuk accounting information ini atau informasi akuntansi ini sampai kita diminta untuk mengkonfirmasi kembali kebenaran data yang sudah kita buat. Apakah sudah benar ataukah masih mungkin ada yang keliru. Nah, jika teman-teman yakin bahwa data yang sudah kalian masukkan itu benar, kita tinggal pilih next untuk melanjutkan. Tapi jika masih ragu, bisa tekan tombol back untuk kembali. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa untuk periode akuntansi itu kan memang dari Januari sampai dengan Desember, dengan conversion month-nya itu adalah bulan Desember. Nah, jika sudah yakin benar, kita pilih next saja ya. Kemudian di sini di jendela account list ini kita diminta untuk memilih daftar akun yang akan kita gunakan. Yang pertama itu I would like to start. Ini kita memilih daftar akun yang memang sudah disediakan oleh Mayob Accounting. Jadi ada daftar
daftar akun dan jenis perusahaan yang sudah disediakan oleh MyUpCoding. Itu pilihan yang pertama ya. Kemudian yang keduanya, apabila kita ingin mengimpor daftar akun dari data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, apabila kita ingin merancang atau membuat sendiri daftar akun yang kita gunakan, bisa dengan menambah atau mengurangi dari daftar akun yang ada. Nah, teman-teman bisa memilih baik itu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, saya sarankan kita pilih yang kedua saja, yang I would like to import, walaupun pada kenyataannya kita tidak mengimpor akun, yaitu membuat sendiri daftar akunnya. Kita pilih yang kedua saja teman-teman. Kenapa? Karena daftar akun yang disediakan di MyUpCoding relatif lebih sedikit, jadi itu akan mempermudah kita pada saat kita akan mengedit daftar akunnya. Oke, kita pilih yang kedua saja ya teman-teman. Kemudian kita pilih next untuk melanjutkan. Nah, kita masuk ke jendela company file. Di jendela company file ini itu kita diminta untuk menyimpan file di lokasi yang kita kehendaki. Nah, jika teman-teman ingin menyimpan file di D mungkin, atau di E, atau di flash disk, nah kita bisa memilih change itu untuk merubah lokasi penyimpanan file. Oke, kita pilih change. Nah, saya misalnya simpannya di D. Kemudian di sini saya simpan salon cantik. Teman-teman bisa memberi nama, misalnya salon cantik Jennifer misalnya ya. 11 AKL 1 misalnya. Oke. Jadi bisa teman-teman masukkan nama atau kelas teman-teman. Kemudian setelah itu kita pilih save. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita menyimpannya di local disk D dengan nama salon cantik Jennifer 11 AK1. Nah, untuk MYO ini extension untuk MyUp ya. Extension untuk MyUp itu adalah MYO teman-teman. Oke, kita pilih next untuk melanjutkan. Tunggu sampai proses selesai sehingga masuk ke jendela conclusion. Di jendela conclusion ini teman-teman bisa memilih setup assistant atau command center. Saya sarankan teman-teman pilih yang command center saja agar kita langsung menuju ke jendela command center. Oke, kita pilih command center. Nah, inilah tampilan jendela awal command center, di mana ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, kemudian inventory, dan card file. Selesai kita membuat file perusahaan baru, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah membuat daftar akun. Oke, yang mana yang akan kita buat? Ini daftar akun yang ada di sini. Nah, di soal ini sudah disediakan ya nomor akun, kemudian nama akun dalam bahasa Inggris, kemudian nama akun dalam bahasa Indonesia. Nah, kita mulai dari membuat daftar akun dengan cara teman-teman bisa memilih di menu jendela command center, pilih account, kemudian kita pilih account list. Oke. Nah, di sini ada tampilan dari jendela account list, di mana ada all account. All account itu berarti semua akun, aset untuk kelompok aset atau harta, kemudian liability untuk kelompok kewajiban atau utang, equity untuk kelompok modal, income pendapatan, cost of sale harga pokok penjualan, expense itu untuk beban, other income itu untuk pendapatan lain-lain, dan other expense itu untuk beban lain-lain. Oke, kita buat yang pertama untuk kelompok aset terlebih dahulu. Dimulai dari yang pertama, kita buat yang header terlebih dahulu, di mana aset itu ada dua account header. Header itu adalah induk akun ya. Jadi ada current asset dan ada fixed asset. Kita buat dua-duanya. Kita pilih new untuk membuat yang baru, kemudian kita pilih yang header, kemudian kita pilih account numbernya. Untuk current asset kita bisa pilih 1/1000 saja. Kemudian teman-teman kita di account numbernya 1/1000, kemudian account name-nya kita masukkan yang ini, yaitu current asset. Oke, current asset. Kemudian setelah itu tinggal pilih OK. Nah, ini sudah muncul. Tandanya untuk akun header itu dia hitam tebal ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita buat new lagi. Kita buat yang header yang kedua, yaitu yang fixed asset. Ini untuk akun tipenya aset. Kemudian ini header. Kemudian nomor akunnya untuk fixed asset 2000 saja teman-teman. Kemudian kita masukkan fixed asset. Oke, nah ini sudah ada ya current asset dan fixed asset. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya setelah kita membuat untuk akun header, nah kita langsung memasukkan yang detail akunnya. Oke, nah yang pertama itu kita masukkan cash in bank.
untuk cash in bank ini teman-teman bisa merubah yang check account itu menjadi cash in bank. Caranya tinggal pilih panah yang ada di sebelah samping kiri, kemudian kita edit saja, yaitu nomor akunnya adalah 1100. Untuk cash in bank, akun tipenya adalah bank ya. Kemudian kita rubah akun name-nya itu menjadi cash in bank. Oke, kita klik OK. Selesai dirubah. Kemudian yang selanjutnya untuk petty cash, kita buat yang baru, tinggal pilih new ya. Kita pilih new. Kemudian untuk petty cash juga, ini akun tipenya adalah bank. Ini kita pilih yang detail account ya teman-teman. Kemudian akun numbernya adalah 1/1200. Oke, kita masukkan petty cash. Kita oke lagi. Kemudian yang selanjutnya untuk akun receivable, teman-teman bisa mengedit dari trade debtor. Oke, trade debtor kita edit menjadi akun receivable. Ini akun tipenya sudah akun receivable, jangan lupa ini detail akun ya. Kemudian akun numbernya kita masukkan 1300. Kemudian di sini kita masukkan account receivable. Oke, tinggal klik OK. Selanjutnya kita masukkan yang allowance for doubtful debt dan sampai dengan prepaid rent. Caranya seperti tadi, tinggal pilih new lagi. Oke, selesai kita menginput untuk current asset. Selanjutnya kita input untuk yang fixed asset, yaitu ada dua di sini, ada equipment at cost dan ada accumulated depreciation equipment. Oke, kita pilih new lagi. Kemudian untuk ininya detail account ya. Akun tipenya kita pilih yang fixed asset. Kemudian nomor akunnya 2100, itu equipment at cost. Oke, next yang keduanya kita new lagi, kita pilih akun tipenya fixed asset, kemudian 2110 itu adalah accumulate depreciation equipment. Oke. Nah, selesai kita memasukkan untuk kelompok aset. Selanjutnya kita masukkan ke kelompok liability yang kedua ya. Nah, kita buat juga sama. Yang pertama kita buat yang header terlebih dahulu. Untuk liability ya kita pilih new, kemudian kita pilih yang header. Lalu kita masukkan nomor 2/1000 ya untuk yang current liabilities. Oke, kemudian kita buat lagi new and header untuk yang 2000 itu long term liabilities. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan. Yang pertama adalah kita buat yang detailnya ya untuk yang account payable. Untuk account payable, teman-teman bisa merubah yang trade creditor ini, kita rubah menjadi account payable. Itu nomor akunnya adalah 2100. Oke. Kita ganti namanya menjadi account payable. Akun tipenya account payable ya. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya
untuk accrued expense, sama kita pilih new. Ini kita pilih yang other current liability. Oke, di sini 1.200, kita pilih yang accrued expense. Oke. Mohon maaf, untuk account payable tadi nomornya adalah 1.100 ya. Kita ganti 1.100. Oke. Selanjutnya kita masuk yang long term liabilities, yaitu yang 2.100. Itu kita pilih di sini long term liability ya. Bank Permata Land. Kita pilih OK. Nah, selanjutnya ini sudah selesai kita input, kita masuk ke yang equity. Di sini ada Indah Capital, Indah Drawing, Income Summary, kita tinggal masukkan saja. Ini nggak usah dirubah, nggak usah diedit ya. Biarkan seperti ini, karena ini memang digunakan akun-akun ini. Jadi teman-teman tinggal buat yang baru saja. Kita pilih new. Untuk equity tetap equity ya. 1.100 itu Indah Capital. Kita pilih new lagi, oke, kita new lagi. Kemudian untuk yang 1.200 itu Indah Drawing. Oke. Kemudian oke lagi, new lagi. Untuk 1.300 kita pilih Income Summary. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kelompok income. Nah, di kelompok income di sini kelompok revenue ya. Teman-teman bisa mengganti income menjadi revenue atau tetap income, boleh ya. Oke, kita pilih new saja. Langsung di sini ada 4.100 yaitu fees income. Kita oke. Kemudian untuk cost of sales tidak ada akun-akunnya karena ini perusahaan jasa ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke expense. Expense di sini ada mulai dari advertising expense, kemudian dan seterusnya ya. Kita tinggal pilih new saja. Kemudian kita masukkan yang pertama adalah 6.000 advertising expense. Oke. Next, new lagi. Selanjutnya kita masuk ke other income. Untuk other income itu ada interest revenue. Kita pilih new. Kemudian kita masukkan 810.000 yaitu interest revenue. Oke. Kemudian untuk other expense-nya kita pilih new lagi. Itu ada 1.100 yaitu interest expense. Oke. Dan new lagi 1.200 itu bank
service charge. Oke, selesai kita membuat daftar akun. Selanjutnya itu kita memasukkan saldo awal akun. Caranya tinggal teman-teman masuk setup, kemudian pilih balance, kemudian pilih yang namanya account opening balance. Oke, caranya dari mana kita lihatnya? Nih, dari sini ya. Di neraca saldo per 30 November 2021. Kita tinggal masukkan sesuai dengan nama akunnya. Misalnya di sini cash in bank itu 50.800.000. Selanjutnya untuk peti cash 3.700.000. Kemudian untuk account receivable-nya itu 5.800.000. Untuk allowance, karena ini posisinya di sebelah kredit sedangkan dia masuk ke kelompok aset, itu disebutnya dengan akun kontra ya teman-teman. Nah, untuk akun kontra ini dia menggunakan tanda min. Jadi untuk allowance ini kita pakai min sebelumnya, yaitu min 800.000. Kemudian untuk supplies-nya 8.800.000. Kemudian prepaid insurance-nya 7.500.000. Kemudian untuk prepaid rents-nya itu 24 juta. Kemudian untuk equipment at cost-nya 12 juta. Nah, lalu equipment accumulated depreciation-nya ini pakai tanda min karena berlawanan dengan saldo normal ya teman-teman. Di min 6.500.000 rupiah. Kemudian untuk account payable 5 juta. Lalu untuk accrued expense-nya 8.200.000. Kemudian bank permatanya 10 juta. Lalu indah kapitalnya itu 50 juta. Kemudian indah drawing-nya karena ini berlawanan dengan saldo normal pakai tanda min ya, min 12.500.000. Ini kelompok equity itu kan normanya di kredit ya, sedangkan dia posisinya di debit. Kemudian untuk income summary-nya kosong ya. Kemudian piece income-nya Nah, yang harus teman-teman perhatikan di sini untuk amount left to be allocated-nya ini pastikan 0. Artinya untuk historical balancing account ini artinya harus 0. Kalau nggak 0 berarti nggak balance antara sisi sebelah debit dengan sisi sebelah kredit. Itu teman-teman. Oke, nah jika sudah selesai kita tinggal pilih oke saja. Nah, kita lihat di sini di equity. Nah, tadi ya pastikan historical balancing ini itu 0 nominalnya. Kalau nggak balance nanti di sini ada nominalnya itu. Kalau nggak 0 berarti nggak balance ya teman-teman. Oke, selesai kita memasukkan saldo awal akun yang ada di neraca saldo. Oke, selanjutnya kita akan mengatur link account. Link account itu adalah keterkaitan antara akun yang satu dengan akun yang lain, atau keterhubungan antara akun yang satu dengan akun yang lain. Caranya adalah kita masuk ke menu setup, kemudian kita pilih link account. Nah, ada 4 link account yang harus kita atur. Yang pertama adalah account and banking account, yang kedua sales account, yang ketiga purchase account, dan yang keempat adalah payroll account. Nah, kita pilih yang pertama dulu, account and banking account, akun dan akun bank. Nah, yang pertama kita lihat di sini, ini tampilan jendela account and banking link account. Equity account for current earning, akun modal untuk laba tahun berjalan, itu current year earning ya. Seperti ini sudah sesuai. Kemudian equity account for retained earning, akun modal untuk laba ditahan retained earning.
Kemudian equity account for historical balancing, akun modal untuk saldo penyeimbang, kita pilih historical balancing saja. Kemudian bank account for electronic payment, akun bank untuk pembayaran via elektronik, kita pilih yang electronic clearing account, biarkan seperti ini. Nah, untuk bank account for undeposit fund, ini bisa undeposit fund atau ada juga yang memilihnya petty cash atau cash in bank. Nah, kita pilih yang petty cash saja. Kemudian kita pilih yes. Kita pilih OK. Nah, itu untuk mengatur link account untuk akun dan akun bank ya. Kemudian yang berikutnya untuk setup link account, sales account. Nah, untuk sales account, asset account for tracking receivable, akun aset untuk piutang, ini akun receivable atau piutang dagang, sudah betul. Kemudian bank account for customer receive, akun bank untuk penerimaan dari customer, ini cash in bank. Nah, ini biasanya kalau untuk ada uang muka dan sebagainya. Kalau tidak ada, ini tidak perlu diisi ya. Misalnya di sini ada biaya angkut penjualan, ini biasanya untuk perusahaan dagang ya, teman-teman di sini ya. Kemudian kita pilih OK saja. Kemudian kita masuk ke setup link account dan yang berikutnya adalah purchase account. Nih, liability account for tracking payable, account payable sudah benar. Kemudian bank account for paying bills, cash in bank. Sudah benar ya. Nah, untuk yang ini, tapi jika ada uang muka, teman-teman bisa memasukkannya di sini, atau misalnya juga ada diskon, kemudian jika ada denda keterlambatan atau denda lambat bayar. Oke. Nah, karena di sini tidak digunakan, maka kita nggak perlu di checklist. Kalau digunakan kita checklist, teman-teman. Kita pilih OK saja. Kemudian selanjutnya untuk setup link account. Nah, kita masuk ke payroll account. Ini untuk penggajian. Bank account for cash payment, kita pilih cash in bank saja, teman-teman ya. Ini juga sama, bank account check payment, kita pilih cash in bank. Kemudian bank account for electronic payment, ini biarkan seperti ini. Ini untuk default employee expense account, kita pilih yang wage and salary saja, sama. Wage and salaries ya, teman-teman. Untuk wage and salaries juga sama, ini untuk wage expense-nya wage and salaries expense. Kemudian untuk default tax payable-nya, ini karena tidak ada income tax payable di sini, ya sudahlah, biarkan seperti ini. Oke, kita pilih OK saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat daftar customer dan daftar supplier. Nah, di sini sudah ada di soal ya. Ada nama daftar customernya, ini ada Nyonya Ria, ada Nyonya Rinda, ada SMK Pasundan, kemudian ada daftar suppliernya, ada PT Paragon, PT Martina, kemudian PT Mitra Jaya. Nah, ini semua akan kita masukkan ke dalam aplikasi MyWeb Accounting. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita masuk ke card file, kemudian kita pilih card list. Nah, karena yang akan kita buat itu adalah customer yang pertama, kita pilih customer, kemudian kita pilih new. Nah, untuk card tipenya ini customer, kemudian designation-nya karena itu perorangan untuk Nyonya Ria itu, makanya di sini kita pilih yang individual. Kemudian kita tinggal masukkan nama customernya yaitu Nyonya Ria. Kita enter. Nah, untuk card ID-nya kita isikan yang C001. Kemudian address location-nya biarkan saja address 1 bill 2 ya. Kemudian kita masukkan alamatnya, itu Jalan Ahmad Yani nomor 40. Nah, untuk Bandungnya kita simpan di city atau di kota. Jadi kotanya itu adalah Bandung. Kemudian state-nya, Bandung itu terletak di Jawa Barat ya. Kita pilih Jabar saja. Kemudian postkodenya tidak ada di soal, jadi tidak perlu diisi. Country-nya kita pilih Indonesia. Phone number kita masukkan nomor telepon yang ada di soal. Nah, selanjutnya jangan dulu di OK, tapi masuk dulu ke selling detail. Kita pilih selling detail. Nah, untuk sell layout-nya, karena ini perusahaan jasa, maka kita pilih yang service saja. Kemudian untuk payment issue-nya, kita pilih in a given of days. Diskon days-nya kosong karena di sini tidak ada syarat pembayaran atau diskonnya, tidak ada diskon. Kemudian balance due-nya kita pilih 30 saja. Kemudian untuk tax kode, artinya ketika terjadi penjualan jasa maka tidak ada kode pajak di sini. Maka kita pilihnya NT atau not reportable, tanpa pajak. Ini juga sama untuk pendapatan jasa angkut itu tidak dikenakan pajak. Kita pilih NT. Kemudian diskon for late payment, ini diskon untuk pembayaran tidak ada ya, karena tadi tidak ada hari mendapatkan diskon. Jadi
Di sini tidak ada hari mendapatkan diskon atau diskon day-nya kosong. Kemudian multi charge for late payment ini diisi denda keterlambatan jika ada, karena kebetulan tidak ada maka dikosongkan juga. Volume diskon itu dikosongkan. Nah, tinggal pilih oke kalau sudah. Selesai kita membuat untuk customer yang pertama. Next kita buat customer yang berikutnya. Kita pilih new lagi, kita masukkan new-nya Rinda. Kemudian kita enter. Kemudian kita pilih C002. Kita masukkan alamat addressnya, itu Jalan Parasari B14. Kemudian kotanya Bandung. Kemudian state-nya Jabar. Country-nya Indonesia. Nomor teleponnya kita masukkan yang ini. Jangan lupa tadi ke selling detail, layoutnya dirubah jadi service, payment is due-nya in the given of day saja, ini saat pembayaran ya, terkait saat pembayaran. Diskon days-nya kosong karena tidak ada hari mendapatkan diskon. Balance due-nya kita isi 30 saja. Untuk teks kodenya kita pilih NT, frag teks kode juga NT. Nah, diskon volley payment tidak ada, denda keterlambatan juga tidak ada, dan kita pilih OK. Selesai kita membuat yang kedua, kita masukkan yang ketiganya, yaitu SMK Pasundan. Untuk SMK Pasundan, designation-nya company ya, karena ini perusahaan. Kemudian kita enter, kita masukkan yang C003. Lalu address-nya kita masukkan alamatnya, yaitu Jalan Pahlawan 2A. Kemudian ini city-nya kita masukkan Bandung, state-nya Jabar, country-nya Indonesia. Kemudian phone number kita masukkan nomor teleponnya yang ada di sini. Sama seperti tadi, selling detailnya diisi service. Kemudian payment is due-nya ini given of days, ininya 30 hari. Untuk balance due day-nya jatuh temponya ya. Teks kodenya adalah NT. Break teks kodenya juga sama, untuk pendapatan angkut juga NT. Tidak ada diskon, tidak ada denda keterlambatan, tinggal pilih OK. Selesai kita membuat daftar customer, selanjutnya kita buat daftar supplier. Di sini ada 3 supplier. Caranya kita pilih supplier, kemudian kita pilih new. Kemudian untuk designation-nya kita pilih company karena perusahaan. Nama supplier yang pertama itu adalah PT Paragon. Kita enter, kita masukkan kodenya S002, alamatnya S001, mohon maaf, S001. Alamatnya ini Tangerang. Kita masukkan Tangerang, kotanya juga Tangerang. Kemudian state-nya itu Tangerang itu ada di Banten ya. Kemudian country-nya Indonesia. Lalu phone number-nya kita pilih yang ini, masukkan phone number-nya sesuai dengan nomor teleponnya. Kemudian kita pilih buying detail. Untuk purchase layout-nya kita pilih item. Kemudian karena ini kita pembelian barang atau peralatan atau perlengkapan ya. Untuk payment is due, syarat pembayarannya in a given of days. Diskon day, hari mendapatkan diskon kita kosongkan. Kemudian balance due day-nya kita masukkan 30. Nah, untuk teks kodenya kita pilih NT. Dan frag teks kode untuk biaya angkut juga kita pilih NT karena tidak ada biaya angkut di sini atau tanpa pajak. Diskon volley payment tidak ada persentase untuk diskonnya ya. Kemudian kita pilih OK. Next, pilih yang berikutnya, yang kedua, nama suppliernya adalah PT Martina. Kemudian card ID-nya S002. Address-nya, alamatnya Jakarta. Jakarta, untuk kotanya juga Jakarta, state-nya juga sama, country-nya Indonesia. Phone number kita masukkan nomor telepon yang ada di soal. Kemudian masuk ke buying detail, purchase layout-nya kita isi item saja. Kemudian payment is due-nya ini given of days, diskon days atau hari mendapatkan diskon kosong, balance due day-nya, jatuh temponya kita masukkan 30. Untuk teks kodenya kita pilih NT saja karena di sini tidak ada pajak untuk pembelian barang ya. Kemudian preg teks kode juga sama,
biaya angkut juga tidak ada pajak, ente. Kemudian ini juga tidak ada persentase diskon, maka kita pilih oke, next. Buat lagi yang baru, kita masukkan yang berikutnya yaitu PT Mitra Jaya. Card ID-nya S003. Kemudian alamatnya Bandung. City-nya Bandung. State-nya Jawa Barat. Nah, country-nya kita pilih Indonesia. Untuk phone number-nya kita masukkan yang ada di soal. Lalu masuk buying detail. Purchase layout-nya kita pilih item saja. Untuk payment is due ini terkait dengan syarat pembayaran in given of days, diskon day atau hari mendapatkan diskon kita kosongkan. Billing sudahnya kita pilih 30 saja. Kemudian untuk teks kode tadi kita pilih NT. Frank teks kode juga kita pilih NT. Nah, untuk diskonnya, persentase diskonnya kita kosongkan. Kita pilih oke. Selesai kita membuat daftar customer dan daftar supplier. Kita lihat di all-card. Nah, ini sudah di-input semuanya. Selanjutnya kita memasukkan saldo awal utang dan piutang. Ini sudah ada di soal ya. Saldo awal piutang dulu yang akan kita masukkan. Caranya ke setup, balance, kemudian kita pilih yang customer balance. Karena piutang itu kan dari pelanggan ya. Kita pilih yang customer balance. Kemudian kita pilih add sales. Kita masukkan customer yang pertama yaitu Nyonya Ria. Kita masukkan Nyonya Ria, terminnya net 30, invoice-nya kita masukkan nomor fakturnya yaitu F strip 11/12. Kemudian date-nya kita masukkan sesuai yang ada di tanggal yang ada di soal ya, tanggal 25 bulan 11 tahun 2021. Di oke saja, artinya ini karena di komputer saya belum bulan 12, masih bulan 8, maka akan ada error seperti ini. Di oke saja. Kemudian memonya kita masukkan saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya kita isikan nominalnya yaitu 2 juta rupiah. Nah, untuk teks kodenya NT. Lalu tinggal kita pilih record. Oke. Kemudian yang keduanya kita add cell lagi, kita masukkan Nyonya Rinda. Invoice-nya F strip 11/25. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 29 bulan 11 2021. Di oke saja. Ini saldo awal memonya ya, saldo awal piutang dagang. Nominalnya itu sebesar Rp3.800.000. Teks kodenya NT, kemudian kita pilih record. Oke. Selesai, di oke lagi. Nah, pastikan out of balance amount-nya itu 0, artinya saldo piutang dagang yang sudah kita masukkan itu sudah sesuai dengan akun piutang dagang yang ada di neraca saldo. Selanjutnya kita masuk ke memasukkan daftar saldo utang dagang. Caranya sama seperti tadi, setup, balance, kemudian supplier balance. Karena utang dagang kan biasanya kepada pemasok atau kepada supplier ya. Kita pilih supplier balance, kemudian tinggal add purchase. Kita masukkan nama supplier yang pertama yaitu PT Paragon. Di sini nomornya itu adalah C.15234. Kemudian date-nya yaitu tanggal 23 bulan 11 tahun 2021. Nah, kemudian di memonya kalau tadi saldo awal piutang, kalau ini saldo awal utang dagang. Nominalnya kita masukkan Rp3.500.000. Teks kodenya NT ya, karena ini saldo awal tidak dikenakan pajak kan. Kemudian kita pilih record. Oke. Kita buat yang kedua, add purchase lagi. Kita masukkan yang supplier yang kedua yaitu PT Martina. Nomornya F.1289. Tanggalnya itu tanggal 20 bulan 11 2021. Oke. Kemudian di sini seperti tadi, saldo awal utang dagang. Total including tax-nya Rp1.500.000.
teks kodenya NT. Nah, tinggal kita pilih record. Congratulations, artinya sudah selesai. Kita oke, dan sama pastikan out of balance amount-nya itu 0. Artinya data-data yang sudah kita masukkan terkait dengan saldo awal utang dagang ini sudah sesuai dengan saldo akun utang dagang yang ada di neraca saldo. Nah, kalau sudah, tinggal kita close, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, selesai kita melakukan input data. Selanjutnya, kita akan mengecek kebenaran data dengan cara teman-teman masuk ke account, kemudian kita pilih yang company data auditor ya. Nah, kemudian kita pilih next saja teman-teman. Kemudian di sini start date-nya tanggal 1 bulan 1 2021 dan end date-nya 31/12/2021. Lalu teman-teman tinggal pilih yang run review. Nah, pastikan ini checklist semua. Kalau checklist semua berarti datanya sudah benar ya teman-teman. Kita pilih next lagi. Kemudian kita run review lagi. Ini juga sudah checklist semua, berarti sudah betul teman-teman. Kalau di sini ada tanda tanya, berarti masih ada yang salah ya teman-teman. Kemudian tinggal pilih finish. Nah, karena tidak akan mengeprintnya, maka kita pilih no aja. Oke, nah itu cara mengecek kebenaran data. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke transaksi ya teman-teman. Nah, bagaimana cara memasukkan data transaksi? Kita lihat dulu di sini. Di sini ada dokumen transaksi. Kita lihat dokumen yang pertama ya, teman-teman. Di sini bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK 12/1 tanggal 1 Desember 2021 di mana diterima dari karyawan. Bukan diterima mungkin ya. Di sini dibayarkan kepada karyawan salon cantik jumlah 7.500.000 dengan huruf 7.500.000 rupiah. Keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November. Karena di sini terkait dengan pengeluaran kas yang sifatnya umum, karena pembayaran atau bukan dari pembayaran utang ya. Ini pengeluaran kas yang sifatnya umum, maka teman-teman masukkannya di banking. Ini masuk banking. Kemudian kita pilih yang namanya spend money. Kemudian kita masukkan pay from account-nya. Karena di sini pengeluaran kas, berarti kita gunakan adalah cash in bank. Kita unchecklist tax inclusive-nya ya, karena di sini tidak ada kaitannya dengan pajak. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk card-nya teman-teman bisa isikan. Kita pilih new saja. Di sini kita teman-teman bisa memilih di sininya itu adalah employee atau karyawan. Kita masukkan saja di sini karyawan. Misalnya kita pilih oke. Nah, kita masukkan, kita cari lagi karyawan. Nah, ada kan? Kemudian di sini untuk pay-nya disebutkan di situ bahwa karyawan salon cantik. Memonya pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Oke, cek nomor buktinya itu BKK 12/1. Date-nya, tanggalnya tanggal 1 bulan 12 tahun 2021. Oke. Kemudian untuk amount nominalnya adalah 7.500.000 rupiah. Lalu akunnya apa? Karena ini pembayaran gaji karyawan bulan November, berarti membayar gaji bulan sebelumnya, maka akunnya itu adalah accrued expense. Ini teman-teman. Kalau sudah, teman-teman bisa melihat jurnal sementara dengan menekan CTRL plus R. Nah, seperti ini nih jurnalnya nanti akan muncul. Yaitu pada saat kita mengeluarkan kas, maka otomatis di sini untuk pembayaran gaji karyawan, maka utang beban akan berkurang di sebelah debit, yaitu senilai 7.500.000 rupiah, dan cash in bank-nya akan berkurang di sebelah kredit senilai 7.500.000 rupiah. Kita pilih OK saja, kemudian jika sudah kita pilih record. Jangan lupa teman-teman cek jurnal dulu apakah jurnal sudah muncul atau belum. Date-nya jangan lupa tanggal 1 bulan 1 2021, tuknya 31/12/2021. Nah, pastikan ini sudah muncul di transaction journal. Ini sudah ada ya teman-teman. Kita close, kita masuk ke dokumen nomor 2. Voucher kas kecil. Sama, ini pengeluaran kas yang jumlahnya relatif kecil, dan ini pengeluaran yang sifatnya umum. Sama seperti tadi, masuknya ke banking, spend money. Kemudian untuk pay from account-nya kita isikan dengan petty cash teman-teman, karena ini voucher kas kecil ya. Kemudian di sini card-nya adalah percetakan Olympia
Teman-teman bisa memasukkannya langsung saja di sini, percetakan Olimpia. Untuk cardnya tidak perlu diisi, nggak apa-apa ya. Kemudian memonya teman-teman kita tinggal pilih atau masukkan dari sini saja ya, yaitu pembuatan brosur untuk keperluan iklan. Kemudian nomor buktinya adalah V12 strip 1, lalu date-nya itu tanggal 2 bulan 12 tahun 2001. Ini kenapa seperti ini? Karena tanggal di saya kan 2021, sementara ini yang diinput adalah bulan Desember, sedangkan di sini tahunnya itu adalah tahun 2021 tapi bulan Agustus itu teman-teman. Jadi tinggal di oke saja kalau melihat yang seperti itu. Nominalnya kita masukkan Rp750.000. Karena di sini untuk pembuatan brosur keperluan iklan, maka tentunya di sini adalah beban iklan yang muncul. Nah, beban iklan bahasa Inggrisnya kan advertising expense. Kita pilih advertising expense. Kemudian tadi untuk date jurnal sementara teman-teman tinggal menekan CTRL plus R. Pastikan jurnalnya seperti ini, yaitu advertising expense akan bertambah di debit senilai Rp750.000 dan petty cash akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp750.000. Kita pilih OK. Kemudian untuk selanjutnya kita pilih record. Dan jangan lupa cek jurnal, kita pastikan jurnalnya sudah muncul. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kita masuk ke dokumen selanjutnya, yaitu dokumen nomor 3, bukti penerimaan kas. Nah, karena ini bukti penerimaan kas dan di keterangannya itu adalah dari pelunasan faktur, penerimaan kas berarti dari penjualan ya, penjualan barang atau jasa ke sales. Kemudian teman-teman pilih receive payment. Jadi, kalau itu bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur atau penerimaan piutang, maka teman-teman masuknya ke sales receive payment. Kemudian kita pilih nama customernya, yaitu Nyonya Ria. Kita pilih Nyonya Ria di sini. Kemudian jumlah nominal yang diterimanya adalah senilai Rp2 juta. Kita masukkan di amount receipt ya. Kemudian payment metode pembayarannya di sini yang di checklistnya adalah cek. Jadi teman-teman pilih cek ya. Kemudian memonya kita isikan saja yang ada di keterangan, yaitu pelunasan faktur. Kemudian untuk ID-nya nomor bukti kita masukkan BKM 12 strip 1. Kemudian date-nya itu tanggal 3 bulan 12 tahun 2021. Nah, jika seperti ini tinggal di oke saja teman-teman ya. Kemudian jangan lupa di amount apply dipastikan benar nggak ini pelunasan untuk tanggal 25 November. Ini kita sudah lihat nih. Ini 25 November dan di sini juga sama date-nya 25 November. Kita tinggal pilih amount apply sejajar tanggal 25 November lalu di enter teman-teman ya. Kemudian kita lihat jurnal sementara dengan cara menekan CTRL plus R. Nah, ini jurnalnya. Ketika kita menerima piutang, maka otomatis cash in bank itu akan bertambah di sebelah debit ya, senilai Rp2 juta dan di sebelah kreditnya adalah account receivable akan berkurang senilai Rp2 juta. Oke, tinggal oke. Kemudian kita record, kemudian kita cek jurnal. Pastikan jurnalnya sudah ada di transaction journal. Oke, selanjutnya kita close. Kita lanjutkan ke dokumen nomor 4. Ini voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil tadi ini karena pengeluaran kas yang sifatnya umum, ini sama masuknya banking. Kemudian kita pilih spend money. Kemudian tadi di sini kita ganti menjadi petty cash karena ini voucher kas kecil ya teman-teman. Kemudian pay-nya kita masukkan yang ada di sini, yaitu kantor, PLN dan Telkom. Oke. Nah, untuk memonya kita lihat di sini rekening listrik dan telepon bulan November. Oke, rekening listrik dan telepon bulan November. Nomor buktinya V12 strip 2. Date-nya itu tanggal 4 Desember. Oke saja. Amount jumlah nominalnya adalah Rp700.000. Oke, karena ini tadi pembayaran beban untuk bulan sebelumnya itu bulan November, maka itu disebutnya adalah utang beban atau biasa dikenal bahasa Inggrisnya dulu adalah accrued expense ya. Oke, kita lihat di nomor 2, di sini ada accrued expense. Kita pilih accrued expense, lalu kita lihat jurnal sementara menekan CTRL plus R.
Nah, ini jurnalnya, accrued expense akan berkurang di debit senilai Rp700.000 karena ini kan utang beban ya. Dan kemudian petty cash akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp700.000. Kita pilih OK, kita pilih record dan jangan lupa cek jurnal. Oke, pastikan jurnalnya sudah muncul. Selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 5. Di sini faktur, berarti di sini terjadi penjualan jasa secara kredit ya teman-teman. Nah, untuk penjualan teman-teman masuknya ke sales. Kita pilih yang enter sales ya. Sales, enter sales. Kemudian kita pilih untuk nama customernya yaitu Nyonya Rinda. Oke, kita pilih Nyonya Rinda. Invoice-nya, nomor fakturnya F12-1. Tanggalnya adalah tanggal 6 bulan 12 tahun 2021. Tinggal di OK saja. Kemudian customer PO, purchase ordernya 121. Terminnya N/30. Berarti di sini teman-teman ubah untuk yang balance due-nya menjadi 30 biar terminnya menjadi N/30. Kemudian yang selanjutnya di sini teman-teman bisa isikan biaya jasa rias pengantin. Oke. Saya tekan tab. Nah, untuk akunnya itu masuk ke piece income. Oke. Masuk ke piece income. Selanjutnya untuk nominalnya kita isikan saja 8 juta rupiah. Nah, selanjutnya karena sudah kita masukkan, kita lihat jurnal sementara dengan menekan CTRL plus R. Nah, kita lihat jurnalnya. Nah, ketika terjadi penjualan jasa secara kredit, maka otomatis akun receivable atau piutang dagang, piutang usaha akan bertambah di debit senilai 8 juta rupiah dan piece income atau pendapatan jasanya akan bertambah di kredit senilai 8 juta rupiah. Nah, jika sudah selesai tinggal pilih OK. Kemudian kita pilih record ya teman-teman, kita pilih record. Nah, pastikan jurnalnya tadi sudah ada di transaction journal nih, sudah muncul. Kita OK saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 6. Di sini bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Yang namanya kita mengeluarkan uang untuk pelunasan faktur berarti digunakan untuk membayar utang ya teman-teman. Nah, ketika membayar utang berarti ada sebelumnya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Maka teman-teman masukkan ke purchase, kemudian teman-teman pilih pay bill. Jadi untuk bukti pengeluaran kas yang berasal dari pelunasan faktur atau pembayaran utang, maka masuknya ke purchase pay bill. Oke, kemudian di sini pay from account-nya cash in bank, kemudian nama suppliernya di sini kita lihat PT Paragon. Kemudian memonya teman-teman bisa isikan yang ada di keterangan ya. Yang ada di sini itu pelunasan faktur. Oke. Kemudian nomor buktinya BKK 12-2. Date-nya yaitu tanggal 6 bulan 12 tahun 2001. Enter saja di OK. Kemudian jumlah nominalnya adalah Rp3.500.000. Nah, pastikan amount offer diklik sejajar pelunasan tanggal. Di sini tanggal 23 November. Di sini juga sama ya, date-nya untuk pelunasan tanggal 23 November. Kita pilih OK, enter. Kemudian kita lihat jurnal sementara dengan menekan CTRL-R. Nah, ketika kita melunasi atau membayar utang, maka otomatis utang dagang kita atau account payable itu akan berkurang di debit, teman-teman. Ini senilai Rp3.500.000 dan cash in bank-nya juga akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp3.500.000. Kita tinggal OK, kemudian kita pilih record. Pastikan jurnalnya sudah ada. Kita lihat di sini sudah muncul ya. Kita tinggal OK, kemudian kita lihat di transaksi nomor 7. Voucher kas kecil. Nah, tadi untuk voucher kas kecil masuk ke banking, kemudian spend money, lalu pay from account. Di sini diisi petty cash karena voucher kas kecil ya, teman-teman. Pay-nya di sini dibayar kepada toko Alfa Niaga. Nah, saya paste aja di sini. Kemudian untuk memonya di sini pembelian perlengkapan.
Oke, semuanya kita isikan pembelian perlengkapan. Untuk nomor buktinya adalah V12 strip 3, date-nya 9 Desember 2021. Oke saja. Kemudian nominalnya ada Rp250.000. Lalu untuk akunnya, karena di sini pembelian perlengkapan, maka akun perlengkapan akan bertambah teman-teman. Ini nomor 1 perlengkapan ya, atau supplies, senilai Rp250.000. Kita lihat jurnal sementara dengan menekan CTRL plus R. Nah, ini jurnalnya. Ketika kita membeli perlengkapan, maka otomatis perlengkapan akan bertambah di debit senilai Rp250.000, dan cash atau kas kecilnya akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp250.000 karena kita menggunakan voucher kas kecil di sini. Kita pilih record, kemudian kita lihat jurnal sementara. Bukan jurnal sementara ya, jurnalnya di transaction journal itu sini sudah muncul. Kemudian kita lanjutkan ke dokumen nomor 8. Di sini bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Seperti tadi saya jelaskan bahwa ini masuknya ke purchase pay bill. Purchase pay bill, kemudian pay pokoknya cash in bank, kemudian nama suppliernya adalah PT Martina. Kemudian memonya kita masukkan saja yang ada di keterangan ya teman-teman. Kemudian untuk nomor buktinya itu BKK 12 strip 3. Lalu date-nya itu tanggal 9 bulan 12 2021. Oke. Kemudian untuk nominalnya itu senilai Rp1.500.000. Nah, ini mohon maaf, kemungkinan ini bukan 2009 ya, tapi 2021. Di sini 2021, teman-teman. Oke, kita lihat di sini pelunasan tanggal 20 November 2021. Kita klik amount apply sejajar tanggal 20 November 2021. Kemudian kita lihat jurnal sementara dengan menekan CTRL plus R. Dimana jurnalnya ketika kita membayar utang, maka otomatis utang dagang kita akan berkurang di sebelah debit atau account payable berkurang sebelah debit senilai Rp1.500.000, dan cash in banknya juga akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp1.500.000. Tinggal klik OK, kemudian kita pilih record. Nah, jangan lupa dicek jurnalnya ya teman-teman. Kita lihat di sini jurnalnya. Nah, ini nih ya, cash in bank berkurang di kredit dan account payable berkurang di debit. Oke, selanjutnya kita masuk dokumen nomor 9. Di sini ada faktur, berarti terjadi pembelian, di mana pembelian yang terjadi itu adalah pembelian peralatan di sini atau equipment at cost ya teman-teman. Yaitu dibeli 1 unit kursi creambar dan 2 unit streamer merek LG. Nah, karena ini pembelian, berarti kita masuknya ke purchase, teman-teman. Kemudian kita pilih yang enter purchase ya. Lalu kita masukkan nama suppliernya, yaitu PT Mitra Jaya. Kita masukkan PT Mitra Jaya. Kemudian untuk teks inklusif kita kosongkan. Kemudian di sini untuk terminnya N/30 kita masukkan. Di sini di balance-nya berarti balance due-nya 30 ya. Kita oke, pastikan ini N30. Kemudian untuk nomor fakturnya itu F05. Date-nya tanggal 10 Desember 2021. Oke, kemudian untuk supplier invoice-nya kita isikan yang purchase order itu 14A. Selanjutnya, nah karena tadi ini ada item yang atau barang-barang yang harus kita masukkan, berarti kita pilihnya yang item ya teman-teman, bukan yang service. Oke, kita pilih oke. Kemudian kita masukkan bill yang pertama, yaitu 1 unit. 1 unit, kemudian bisa pilih tab. Kemudian untuk item numbernya kita masukkan, karena ini barangnya belum ada ya teman-teman, jadi kita buat terlebih dahulu untuk item numbernya. Kita pilih new. Nah, di sini kita masukkan item numbernya, pilih saja yang 01 ya teman-teman. Untuk kursi creambar. Oke,
kita masukkan nama barangnya adalah kursi Creambath di sini. Kemudian karena ini pembelian tidak dijual lagi ya, kita pilihnya yang expand account for tracking cost-nya, yaitu equipment at cost teman-teman, karena ini peralatan semua yang kita beli ya. Kita lihat nomor 1, kemudian kita pilih yang equipment at cost, kita pilih OK. Kemudian ini untuk buying detailnya, teksnya kita enter karena di sini tidak ada pajak ya teman-teman. Kemudian kita pilih OK. Di sini pilih ignore aja. Nah, kemudian kita masukkan barang yang kedua ya. Kita buat yang kedua, tadi barangnya baru 1 teman-teman. Untuk 02 itu nama barangnya adalah streamer merek LG. Oke, ini sama equipment at cost, ini tinggal di OK, ignore saja. Nah, baru kita masukkan untuk 01 kan kursi creamer. Nah, kemudian untuk yang berikutnya 2 unit, pilih tab. Untuk yang 02 steamer merek LG, price nya untuk kursi Creambath itu Rp2.500.000. Kemudian untuk streamernya itu sama ya teman-teman, Rp2.500.000. Di sini pastikan nominalnya adalah Rp7.500.000. Nah, kemudian jika sudah, tekan CTRL plus R untuk melihat jurnal sementara. Nah, ini jurnalnya. Di sini ketika kita membeli peralatan, maka equipment at cost akan bertambah di debit, atau peralatannya bertambah di debit senilai Rp7.500.000. Dan karena dibelinya secara kredit, ini faktur ya, pembelian secara kredit, maka utang dagang akan bertambah di sebelah kredit senilai Rp7.500.000. Kita pilih OK. Kemudian kita pilih record. Ini pilih ignore saja. Ini terkait dengan ejaan saja, tidak ada pengaruh apa-apa. Kemudian would you like to change the text code is, apakah kalian akan merubah teks kode yang kalian gunakan? Tentunya kita pilih tidak saja. Nah, kita cek jurnalnya, lihat paling bawah ya, ini sudah muncul jurnalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 10, bukti penerimaan kas. Ini bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur, berarti penerimaan kas dari penerimaan piutang dagang. Maka otomatis ini dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Berarti masuknya ke sales, kemudian kita pilih receipt payment. Kemudian di sini deposit account-nya kita pilih cash in bank, lalu kita masukkan nama customer-nya yaitu Nyonya Rinda. Kemudian jumlah nominal yang kita terima adalah senilai Rp8 juta. Lalu metode pembayarannya, karena di sini yang di checklist adalah cek, berarti pakai cek. Kemudian memo, teman-teman bisa isikan keterangan yang ada di bukti transaksi. Oke, kemudian untuk ID-nya diisi BKM 12-2, lalu date-nya kita isikan tanggal 12 bulan 12 tahun 2021. Kita pilih OK saja. Nah, kita lihat di sini pelunasan untuk tanggal 6 Desember. Awas teman-teman jangan sampai keliru ya. Tanggal 6 Desember itu berada di posisi paling bawah. Berarti amount apply diklik sejajar dengan tanggal 6 di sini. Lalu di enter. Kemudian kita lihat jurnal sementara dengan menekan CTRL R. Nah, ini jurnalnya. Ketika kita menerima pelunasan piutang, maka otomatis cash in bank akan bertambah di debit senilai Rp8 juta dan akun receivable atau piutangnya akan berkurang di sebelah kredit senilai Rp8 juta. Kita pilih OK, kemudian kita pilih record. Ya, kemudian lihat jurnalnya, pastikan jurnalnya sudah ada. Nah, ini sudah muncul ya. Oke. Next kita masuk ke dokumen nomor 11. Di sini terjadi nota kontan. Nota kontan berarti penjualan barang atau jasa secara tunai ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke sales, kemudian kita pilih enter sales. Kita masukkan di sini nama customer-nya, itu adalah penjual tunai, karena belum ada kita pilih new ya, teman-teman. Kita isikan di sini penjualan tunai. Oke. Bisa pilih yang C004 teman-teman. Oke saja.
Nah, kemudian kita masukkan nama customer-nya adalah penjualan tunai. Terminnya biarkan COD. Kemudian untuk invoice-nya itu nomor buktinya adalah KN01. Untuk date-nya tanggal 13/12/2021. Oke, customer PO-nya 122. Kemudian untuk deskripsinya teman-teman bisa isikan yang ini, yaitu keterangan ya, pendapatan jasa salon. Lalu kita tab akunnya, teman-teman isikan yang piece income, ini pendapatan. Nah, nominalnya kita masukkan yang 6 juta rupiah. Oke. Karena ini penjualan jasanya secara tunai, maka pay today-nya diisi teman-teman, ya. Diisi senilai jumlah amount-nya yaitu 6 juta rupiah. Di sini payment metodenya cash. Oke, kalau sudah, kita lihat jurnal sementara, tekan CTRL-R. Nah, jurnalnya seperti ini. Ini sebenarnya account receivable yang di atas dengan yang di bawah itu habis ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita baca ini jurnalnya adalah ketika terjadi penjualan jasa secara tunai, maka cash in bank akan bertambah di debit senilai 6 juta rupiah. Kemudian piece income atau pendapatan jasa akan bertambah di sebelah kredit senilai 6 juta rupiah. Karena kan ini account receivable itu hanya menampung sementara ya teman-teman. Ini yang atas dengan yang bawah habis. Oke, kita pilih OK, kemudian kita pilih record. Lalu ignore. Oke, lihat jurnal. Nah, pastikan jurnalnya sudah muncul di sini. Lebih lengkapnya di all ya teman-teman. Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 12. Di sini terjadi penerimaan kas dari pelunasan faktur. Berarti di sini kita menerima uang dari piutang dagang. Maka masuknya sales, receipt payment teman-teman. Kemudian deposito konya cash in bank, nama customernya kita masukkan di sini Nyonya Rinda. Kemudian nominalnya itu senilai 3.800.000 rupiah. Payment metode pembayarannya kita pakainya cek, karena di situ yang di checklistnya adalah cek ya teman-teman. Untuk memo kita isikan sesuai dengan keterangannya. Kemudian ID diisi nomor buktinya BKM 12/3. Lalu date-nya itu tanggal 14 bulan 12 tahun 2021. Kita oke saja teman-teman. Kemudian kita masukkan, yaitu nominalnya adalah 3.800.000 rupiah. Lalu amount apply diklik sejajar tanggal pelunasan, itu tanggal 29. Enter. Lalu kita lihat jurnal sementara, tekan CTRL-R. Nah, ini jurnalnya. Ketika terjadi pelunasan piutang, maka cash in bank akan bertambah di debit senilai 3.800.000 rupiah dan account receivable atau piutangnya akan berkurang di sebelah kredit senilai 3.800.000 rupiah. Kita pilih OK. Kita pilih record, jangan lupa cek jurnal ya teman-teman untuk memastikan bahwa jurnalnya sudah teman-teman input. Nah, sini sudah ada. Selanjutnya kita masuk dokumen 13, yaitu voucher kas kecil. Tadi sudah dibahas, masuknya ke banking, kemudian spend money, pay from account-nya diisi dengan petty cash. Kemudian pay-nya dibayar kepada siapa di sini? Yaitu dibayar kepada Nyonya Indah. Memonya itu untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Lalu nomor buktinya V12/4. Date-nya itu tanggal 17 bulan 12 tahun 2021. Di enter saja. Kemudian untuk amount nominalnya itu senilai 1 juta rupiah. Nah, untuk akunnya karena ini untuk keperluan pribadi berarti akunnya itu adalah drawing ya teman-teman, maka di sini kita pilihnya yang Indah Drawing senilai 1 juta rupiah. Kita lihat jurnal sementara, tekan CTRL-R. Jurnalnya ketika kita mengambil uang untuk kepentingan pribadi, maka Pripe atau Indah Drawing itu akan bertambah di debit, sedangkan petty cash-nya akan berkurang di sebelah kredit karena di sini kita menggunakan voucher kas kecil. Oke, tinggal pilih record, kemudian cek jurnal. Pastikan jurnalnya sudah muncul di bawah ya. Ini sudah ada. Kita lanjutkan ke transaksi nomor 14. Di sini salon cantik faktur berarti terjadi
penjualan secara kredit. Nah, ini faktur ya teman-teman. Kemudian di sini nama perusahaannya Salon Cantik di atas, lalu di bawah nama perusahaan lain. Berarti ini faktur penjualan, karena yang membuat faktur itu kan penjual ya teman-teman. Kita pilih sales, kemudian kita masuk enter sales. Seperti tadi, kita masukkan nama customernya yaitu SMK Pasundan. Kemudian kita terminnya net 30, berarti di balance due-nya di sini kita isikan 30, teman-teman. Kita pilih OK. Kemudian selanjutnya untuk invoice-nya kita masukkan nomor faktur yaitu F12 strip 2. Lalu date-nya di situ tanggal 18 bulan 12 2021. Kemudian customer PO kita masukkan purchase order 123. Lalu di keterangannya ini tidak ada perinciannya ya. Kita masukkan saja lah di sini pendapatan jasa. Oke. Untuk akunnya kita masukkan yang fixed income. Untuk nominalnya itu 4.500.000 rupiah. Karena ini secara kredit, maka pay today tidak perlu diisi ya. Kita lihat jurnal sementara dengan menekan CTRL-R. Nah, ketika kita menjual jasa secara kredit, maka akun receivable itu akan bertambah di debit senilai Rp4.500.000 dan pendapatan jasa akan bertambah di kredit senilai Rp4.500.000. Kita pilih OK, kemudian kita pilih record. Oke, cek jurnal, jangan lupa pastikan jurnal sudah muncul. Oke, next selanjutnya dokumen nomor 15. Di sini terlihat bahwa dokumennya adalah bukti penerimaan kas, yaitu piutang sebesar 5 juta rupiah yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2021 atas nama pelanggan Nyonya Dewi ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Berarti di sini bahwa terjadi penerimaan piutang yang sudah dihapuskan ya teman-teman. Nah, kalau yang sudah dihapuskan otomatis tidak akan muncul di dalam daftar saldo piutang dagang. Makanya kita masukkan transaksi ini penerimaan kas ke transaksi yang sifatnya umum. Jadi masuknya kemana kalau begitu? Masuknya ke banking, kemudian kita pilih yang receive money teman-teman. Jadi banking, receive money, receive itu penerimaan. Nah, kita masukkan di sini cash in bank karena ini penerimaan kas. Kemudian teks inklusif dihilangkan ya teman-teman. Nah, kemudian amount receipt jumlah nominal yang diterimanya adalah senilai Rp2.500.000. Untuk payarnya dikosongkan saja ya teman-teman, tidak apa-apa. Payment metode pembayarannya di sini pakai cek karena di checklistnya adalah cek. Kemudian memonya kita isikan saja piutang, penerimaan kembali piutang tak tertagih. Oke. Nah, di sini nomor buktinya BKM 12 strip 4, kemudian untuk date-nya tanggal 20/12/2021. Oke saja. Nah, untuk akunnya karena ini penerimaan piutang yang sudah dihapuskan, maka akunnya itu adalah cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt senilai Rp2.500.000. Oke, kalau sudah tinggal kita lihat jurnal sementara dengan menekan CTRL+R. Nah, ini jurnalnya. Cash in bank di debit bertambah Rp2.500.000 dan cadangan kerugian piutang di kredit senilai Rp2.500.000. Kita pilih OK. Kemudian kita pilih record. Pastikan jurnalnya ada ya teman-teman. Kita cek jurnal. Nah, ini muncul jurnalnya, cash in bank dan allowance for doubtful debt. Kita close. Kita masuk ke dokumen nomor 16, voucher kas kecil. Oke, kita masuk banking, spend money, kemudian pay from account-nya diisi petty cash, kemudian pay-nya dibayar kepada di sini yaitu Bapak Rohiman. Lalu untuk keterangannya kita masukkan perbaikan atap toko yang rusak.
di memonya. Nomor buktinya V12 strip 5. Kemudian untuk date-nya tanggal 26/12/2021. Lalu untuk nominalnya senilai Rp800.000. Untuk akunnya itu adalah, karena di sini dimasukkan ke beban operasional lain-lain atau other operating expense, berarti kita pilih yang other operating expense. Nah, ini senilai Rp800.000. Lalu kita lihat jurnal sementara, tekan CTRLR. Nah, jurnalnya adalah other operating expense bertambah di debit senilai Rp800.000 dan petty cash berkurang di sebelah kredit senilai Rp800.000. Kita pilih OK, record, kemudian kita lihat cek jurnal. Pastikan jurnal sudah muncul. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 17, yaitu faktur. Di sini terjadi pembelian. Ada 5 pewarna rambut dan ada 20 sampo. Nah, ini kan tergolongnya ke perlengkapan ya, teman-teman. Kita masukkan saja ke purchase, teman-teman. Kita masuk ke purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Kemudian kita masukkan nama suppliernya adalah PT Mitra Jaya. Nah, kemudian kita lihat terminnya. Di sini kita balance due-nya kita ganti menjadi 30 biar net 30 ya. Kemudian nomor buktinya adalah G11. Tanggalnya tanggal 29 bulan 12 tahun 2021. Oke saja. Kemudian supplier invoice-nya 34C. Lalu selanjutnya untuk barang yang pertama yaitu 5 unit sampo. Oke. Karena barangnya belum ada, berarti kita pilih new. Kita masukkan saja 03 ya. Kita isikan pewarna rambut. Oke. Nah, kita pilih yang I buy item. Di sini supplies karena masuknya ke perlengkapan nih, teman-teman. Kemudian kita buying detailnya, kita ini pastikan NT. Kita pilih new lagi untuk yang barang yang kedua yaitu 04, kita masukkan yaitu shampoo. Sini sudah betul. Nah, oke. Ignore all saja, teman-teman. Nah, kita masukkan barang yang pertama yaitu pewarna rambut. Kita lihat pewarna rambut. Oke, tab. Nominalnya adalah Rp60.000. Kemudian yang keduanya adalah 20 sampo. Nominalnya Rp50.000. Oke, subtotalnya Rp1.300.000. Sudah sama, karena ini pembelian secara kredit, maka pay today tidak perlu diisi ya, teman-teman. Kita lihat jurnal sementara dengan menekan CTRLR. Nah, jurnalnya ada seperti ini. Karena ini pembelian perlengkapan, maka perlengkapan akan bertambah di debit senilai Rp1.300.000 dan account payable atau utang dagang akan bertambah di sebelah kredit senilai Rp1.300.000. Kita oke, kemudian kita record. Lalu pilih ignore all lagi. Kita tidak merubah teks kode yang kita gunakan, pilih no. Nah, kita lihat jurnalnya paling bawah, cek. Nah, ini sudah muncul. Close, cancel, next. Kita masuk ke dokumen 18. Untuk dokumen 18 ini bukti pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Pada di sini pengeluaran kas untuk transaksi yang umum ya, maka masuknya ke banking. Kemudian spend money, di sini pay promo coin-nya diisi dengan cash in bank. Lalu pay-nya di sini kita lihat dibayar kepada Bank Permata. Bank Permata KC Muhammad Toha Bandung. Di mana di sini adalah pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Oke. Kemudian nomor buktinya masukkan BKK 12 strip 4. Lalu date-nya tanggal 30 bulan 12 tahun 2021.
Ya, oke saja. Jumlah nominalnya adalah Rp5.200.000, dimana terdiri dari pinjaman atau loan, utang banknya berarti kan, atau bank permata loannya, yaitu senilai Rp5 juta. Lalu yang keduanya, bunganya atau beban bunga. Beban bunga itu di nomor 9 ya teman-teman. Ini interest expense, senilai Rp200.000. Nah, ini jurnalnya. Kita lihat jurnal sementara, tekan Ctrl+R. Nah, jurnalnya adalah ketika kita membayar pinjaman, maka otomatis utang bank kita akan berkurang di debit senilai 5 juta. Kemudian beban bunga kita akan bertambah di debit Rp200.000, dan cash in banknya itu akan berkurang di kredit senilai Rp5.200.000. Kita pilih OK, kemudian kita record dan cek jurnal. Kita lihat jurnalnya. Nah, pastikan sudah muncul. Oke, kita lanjutkan ke data penyesuaian. Di sini kita lihat ada bukti memorial ya. Untuk penyesuaian, teman-teman di sini masuknya ke account, kemudian kita masuk ke record journal entry. Nah, ke account, kemudian kita pilih record journal entry ya teman-teman. Kita lihat data bukti memorial yang pertama, yaitu data penyusutan aktiva tetap bulan Desember 2021 senilai Rp800.000. Jadi kita masuk ke account, kemudian kita pilih record journal entry, lalu kita masukkan nomor buktinya, yaitu BM12-3. Date-nya tanggal 31 bulan 12 tahun 2021 teman-teman ya. Kita pilih OK saja. Nah, untuk memonya itu kita tinggal masukkan saja penyesuaian aktiva tetap. Oke, penyesuaian penyusutan aktiva tetap. Akunnya bagaimana? Nah, di sini sudah jelas bahwa penyusutannya adalah 800.000 untuk peralatan. Berarti yang didebitnya adalah beban penyusutan peralatan atau depreciation expense senilai 800.000. Jadi di sini teman-teman tidak usah menghitung lagi karena sudah ada nominalnya ya. Akumulasi penyusutan peralatan. Jadi beban penyusutan peralatan didebit senilai Rp800.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit senilai Rp800.000 teman-teman. Ini enter dulu ya teman-teman. Oke, jurnal sementara bahwa yang didebitnya adalah beban penyusutan didebit senilai Rp800.000 dan yang dikreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan senilai Rp800.000. Kita record, kemudian kita lihat jurnal. Nah, ini jurnalnya kalau sudah di close. Kemudian kita masuk ke dokumen nomor 20, itu bukti memorial. Oke, kita lanjutkan untuk bukti memorial selanjutnya, yaitu BM12-4 ya. Di sini data penyesuaian akhir periode. Kita sama masuk ke account, kemudian kita pilih record journal entry. General journalnya kita masukkan BM12-4, kemudian date-nya yaitu tanggal 31 Desember 2021. Oke ya. Untuk keterangannya kita isikan saja penyesuaian akhir periode. Nah, kemudian untuk akunnya kita lihat di sini adalah persediaan akhir surplus atau perlengkapan, nilainya adalah 8 juta. Jadi bagaimana caranya supaya nilai perlengkapan itu menjadi 8 juta? Kita lihat dulu di account list, yaitu kita lihat di list kemudian di account ya. Kita lihat untuk surplus itu nilainya adalah Rp10.350.000. Nah, sedangkan yang ada sekarang adalah 8 juta. Nah, bagaimana agar si di neraca saldo ini juga sama menjadi 8 juta rupiah? Tentunya kita harus mencari tahu berapa perlengkapan yang sudah kita pakai atau yang sudah kita gunakan. Caranya teman-teman tinggal mengurangkan saja Rp10.350.000 kita kurangi dengan 8 juta rupiah. Maka perlengkapan yang sudah kita gunakan atau yang sudah menjadi beban itu adalah senilai Rp2.350.000. Oke, kita tinggal masukkan saja akunnya yang didebitnya adalah beban perlengkapan. Kita lihat di nomor 6 ya teman-teman. Di sini office supplies expense itu nilainya yang tadi Rp2.350.000.
Oke, yang di kreditnya itu adalah perlengkapannya atau supplies, nilai yang sama, yaitu Rp2.350.000. Kemudian untuk beban asuransi yang telah kadaluarsa Rp1.500.000, berarti yang di debitnya adalah beban asuransi atau insurance expense, nilainya adalah Rp1.500.000. Kemudian yang di kreditnya adalah prepaid insurance. Nah, yaitu senilai yang sama, Rp1.500.000. Oke, nah kemudian jika sudah selesai, tinggal pilih record. Dan jangan lupa cek jurnal ya, untuk memastikan jurnalnya sudah muncul. Selanjutnya, kita lihat di account list. Untuk supplies-nya atau perlengkapannya, apakah sudah menjadi 8 juta? Nah, di sini sudah kita lihat nilainya sudah 8 juta rupiah. Berarti sudah mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oke, kalau sudah, tinggal selanjutnya berarti kita sudah selesai menginput data-data terkait dengan baik itu data perusahaan, kemudian transaksi sampai dengan penyesuaian. Selanjutnya adalah kita akan melakukan tahap mencetak laporan keuangan atau menampilkan laporan keuangan kemudian dicetak ya teman-teman. Caranya adalah tinggal ke teman-teman masuk ke report, kemudian kita pilih index to report. Yang pertama kita masuk di tab account ya. Kita tampilkan dulu yang profit and loss, yaitu kita pilih profit and loss, kita pilih profit and loss accrual, kemudian kita pilih display. Nah, untuk tanggalnya kita rubah dulu dari tanggal 1 bulan 1 2021 nya sampai dengan 31/12/2021. Oke, nah kemudian kita lihat di sini bahwa untuk profit and loss itu kan terdiri dari pendapatan dan beban ya. Jadi laporan keuangan yang menginformasikan mengenai pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode tertentu, sehingga kita bisa mengetahui berapakah laba atau rugi perusahaan tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwa net profitnya adalah senilai Rp56.700.000, yaitu dari pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Ya teman-teman tinggal pilih print saja. Ini lebih gampang ya, bila bisa pilih print, kemudian pilih nama printer yang akan teman-teman gunakan, lalu di preference-nya teman-teman tinggal cari ukuran kertasnya, misalnya kita pakai A4 di sini, kemudian kita pilih OK, tinggal print aja gitu. Ini kita tinggal klik print gitu. Itu cara yang pertama ya teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya teman-teman bisa send to Excel ataupun send to PDF lalu di print gitu. Kemudian yang akan kita tampilkan berikutnya adalah laporan neraca. Nih, balance sheet ya. Jadi masuk ke report, index to report, kemudian tab account, balance sheet, lalu pilih standar balance sheet display. Nah, ini balance sheet-nya. Kemudian yang selanjutnya itu kita masuk ke laporan arus kas. Adanya di tab banking. Jadi report, index to report, tab banking, kemudian check and deposit, lalu cari statement of cash flow, lalu display. Nah, ini untuk laporan arus kasnya. Nah, tadi teman-teman kan saya menjelaskannya lewat print ya. Nah, teman-teman bisa send to Excel misalnya. Nah, kita lihat di Excel nih, sini akan muncul. Lalu teman-teman tinggal file, kemudian pilih print saja. Lalu tinggal pilih nama printernya apa yang digunakan. Sini saya pakai Epson misalnya. Kemudian kertasnya pakainya apa, A4 misalnya. Nah, tinggal pilih print saja gitu, dan pastikan ini sudah terlihat semua ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ingin menyimpan di PDF, misalnya send to PDF. Nah, nanti teman-teman simpannya di mana? Saya anggapnya saya simpan di D, statement of cash flow Saron Cantik. Oke. Nah, nanti akan muncul di D Salon Cantik, lalu simpan saja, save. Nanti printnya itu dari D teman-teman. Teman-teman bisa lihat di D. Saya tadi simpan di bawah ya. Nah, ini karena saya pakai Nitro PDF, jadi tampilannya seperti ini. Tinggal dibuka saja teman-teman, lalu file, print. Nah, udah. Nih, tinggal print, pilih nama printernya apa, kemudian seperti tadi properties, cari ukuran kertasnya pakai A4 atau
4 misalnya. Oke, sudah print. Itu teman-teman cara printnya ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan backup data. Caranya seperti apa untuk membackup data? Backup data itu untuk menghindari ketika terjadi kerusakan file, jadi teman-teman masih memiliki file cadangan. Jadi ketika file teman-teman rusak, kita masih memiliki file cadangan. Caranya bagaimana? Tinggal teman-teman pilih file, kemudian pilih yang namanya backup, lalu pilih backup all data, cek company file error, kemudian pilih continue, ya, oke aja, artinya tidak ditemukan file yang error. Kemudian teman-teman bisa memasukkan di sini, misalnya simpannya di D, boleh teman-teman masukkan misalnya backup salon cantik. Oke, lalu tinggal save saja teman-teman. Nah, itu cara membackup. Jadi sudah tersimpan nanti dalam bentuk WinRAR atau zip ya teman-teman. Tunggu sampai proses selesai. Nah, teman-teman tinggal buka saja. Tadi saya menyimpannya di D. Kita lihat foldernya yang ada. Nah, backup salon cantik. Nah, ini foldernya. Nah, di sini tinggal teman-teman bisa ekstrak filenya. Oke, sudah ada. Itu cara backup file ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sekarang. Ini tadi full ya, transaksi salon cantik dari awal sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe-nya teman-teman untuk mendukung kemajuan dari channel ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam balance.